Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sunarti, NIM 1073. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat bahaya erosi. Di sini ada 4 topik pembahasan, yaitu yang pertama prosedur pengambilan dan pengolahan data, yang kedua yaitu faktor-faktor erosi dan foto lahan, yang ketiga yaitu hasil dari tingkat bahaya erosi, yang keempat yaitu kendala saat penelitian. Untuk proses pengambilan data ini ada 4 proses pengambilan data, yaitu yang pertama data tanah terusik, yang kedua data tanah tidak terusik, yang ketiga yaitu data CP, dan yang terakhir data LS. Yang pertama ini data tanah yang terusik. Cara pengambilan datanya yaitu dengan cara yang pertama kita mencari lahan yang ingin diambil data sampelnya. Kemudian kita membersihkan serasa musa, rumput, dapat menggunakan cangkul. Terus kemudian dapat diambil tanahnya menggunakan cangkul atau memakai bor tanah. Sampel yang diambil itulah yang disebut data tanah terusik. Untuk data tanah yang tidak terusik, itu kita membutuhkan ring sampel, balok kayu, sama palu. Di mana nanti ring sampel itu nanti dimasukkan ke tanah dengan bantuan balok kayu dan palu. Di sini dapat menggunakan bantuan 2 ring sampel atau 3 ring sampel. Nanti data tanah tidak terusik itu ada pada ring sampel yang pertama kali dimasukkan. Jadi nanti yang paling bawah. Terus kemudian untuk data CP ini kita melihat tanaman sebelum ditanami kopi itu apa, terus umur kopi yang sedang ditanam itu berapa, terus jenis-jenis tanaman yang ada di lahan itu apa aja, terus jarak antar tanam kopi berapa, terus kayak jarak-jarak tanam pohon pelindungnya itu berapa, terus jumlah tanamannya berapa, terus tinggi tanamannya itu berapa, terus berapa persen serasa musa, berapa persen rumputnya, itu yang disebut data CP. Terus kemudian untuk data LS ini kita mengukur panjang lereng dan juga kemiringan dari lahan tersebut. Kemudian untuk proses pengolahan data ini di sini ada data faktor itu ada 5, yaitu R, K, LS, CP, sama A. Untuk data faktor R ini untuk mengolah datanya sebenarnya untuk data faktor R dan K ini memerlukan bantuan ArcGIS. Kalau untuk yang data faktor R ini untuk mengetahuinya itu dapat menggunakan ArcGIS dengan cara klik search, terus kemudian cari raster kalkulator, kemudian raster kalkulator hasil IDW yang telah dibuat, kemudian dikali 10, terus udah ketemu itu nilai R-nya. Terus kemudian nanti kalau cara mencari nilai R kayak lahan pertama masuk di interval mana, terus nanti misal interval 5 sampai 10. Nanti untuk mencari nilai R-nya itu tinggal dirata-ratain aja 5 sampai 10. Jadi 5 ditambah 10 terus dibagi 2 gitu. Sedangkan untuk data faktor R ini menggunakan ArcGIS juga dengan cara kita nge-add dulu itu data
namanya k_jbr_lab. Terus kemudian datanya tersebut di Polygon to raster. Terus di extract by max hasil dari Polygon to raster tadi menghasilkan data yang namanya jbr_lab. Terus kemudian itu dilakukan 2 kali pengulangan. Terus didapatkan 2 nilai faktor K. Terus untuk pengolahan data faktor LS kan udah sama asisten udah disediain itu kayak spreadsheet gitu kan. Nah, LS ini kan mengukur panjang lereng dan juga kemiringan. Nah, untuk panjang lereng ini nanti dimasukin di kolom lambda, sedangkan yang kemiringan ini dimasukkan ke kolom beta. Nanti untuk hasilnya itu kan udah disetting sama asisten, udah ada rumusnya. Nanti udah kayak nge-link sendiri gitu. Terus untuk data faktor CP ini sama, kita tinggal masukin aja umur kopinya, terus tanaman sebelumnya, terus jumlah tanamannya, jenis tanamannya, terus kemudian itu tinggi tanaman, kemiringan itu nanti masuknya ke S%. Itu ada rumusnya kayak kemiringan dibagi 100 kemudian dikali 45. Terus kemudian nilai RU. Nilai RU ini cara nyarinya itu udah ada kemarin dikasih sama asisten ya. Kalau kopi itu RU-nya 2,1 gitu-gitu wes. Terus nilai SM. SM ini dilihat dari akarnya, jenis akarnya, akar tunggang apa akar serabut gitu. Terus untuk data faktor A. Data faktor A ini perkalian dari keempat faktor sebelumnya tadi, yaitu faktor R, K, LS, sama CP. Terus kemudian ini ada foto-foto lahan. Yang foto lahan pertama ini yaitu foto lahan dengan kriteria S2 8-15%. Terus lahan kedua ini kriteria S2 15-25%. Terus untuk lahan ketiga ini kriteria S2 25-45%, kemudian lahan 4 ini S3 8-15%. Kemudian untuk lahan 5 ini masuk S3 15-25%, kemudian yang terakhir lahan 6 ini masuk ke S3 25-45%. Terus kemudian ini merupakan foto lahan yang kita ambil sampel tanahnya tadi. Kita ngambil sampel tanah terusik dan tidak terusik itu di lahan ini. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi laju erosinya, yang pertama ada faktor R, faktor K, faktor LS, sama faktor CP. Faktor R ini merupakan erosivitas hujan yang menunjukkan kemampuan atau kapasitas hujan untuk menyebabkan erosi tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi erosivitas ini ada jumlah, intensitas, velositas, ukuran butiran, dan penyebaran ukuran butiran air hujan yang jatuh. Kemudian faktor K. Faktor K ini erodibilitas tanah yang merupakan jumlah tanah yang hilang rata-rata setiap tahunnya per satuan indeks. Faktor erodibilitas tanah ini menunjukkan kekuatan partikel tanah terhadap pengelupasan dan transportasi partikel-partikel tanah oleh adanya energi kinetik air hujan. Besarnya erodibilitas tanah ini ditentukan oleh karakteristik tanah seperti tekstur, struktur, dan struktur tanah.
stabilitas agregat tanah juga, kapasitas infiltrasi, dan kandungan bahan serta bahan organik serta bahan kimia tanah. Kemudian untuk faktor LS ini kan kombinasi dari panjang lereng dan kemiringan lereng. Ini merupakan nisbah besarnya erosi dari satu lereng dengan panjang dan kemiringan tertentu terhadap besarnya erosi dari plot standar. Kemiringan dan panjang lereng ini merupakan dua sifat topografi yang paling berpengaruh terhadap aliran permukaan dan erosi. Kemudian yang terakhir faktor CP. Faktor CP ini nama lainnya yaitu faktor vegetasi tutupan lahan dan arahan konservasi. Nilai CP ini nilainya itu diperoleh dari jenis penggunaan lahan, di mana faktor C ini menunjukkan keseluruhan pengaruh dari vegetasi serasa kondisi permukaan tanah dan pengelolaan lahan terhadap besarnya tanah yang hilang. Nah, ini ada legend dari faktor R ya. Nah, ini kebetulan lahan saya ini ada 5 yang masuk ke interval 360 sampai 370 dan ada 5 itu masuk 351 sampai 360. Terus yang satu masuk ke 343 sampai 351. Di sini itu yang masuk 351 sampai 360 itu kriteria S2 815, S2 2545, S3 815, S3 1525, sama S3 2545. Sedangkan yang masuk ke 343 sampai 351 itu S2 15 sampai 25. Sebenarnya nilai erosivitas ini juga tergantung curah hujan bulanan rata pada setiap stasiun hujan. Di mana semakin tinggi curah hujan, maka semakin tinggi nilai erosivitas yang dihasilkan. Kemudian yang kedua yaitu faktor R. Di sini semua lahan saya ini kebetulan masuk di faktor K yang 0,09. Di mana semakin besar nilai K itu, maka kepekaan tanah terhadap erosi itu semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika semakin kecil nilai K, maka kepekaan tanah terhadap erosi itu semakin kecil. Kemudian untuk faktor LS. Nah, faktor LS ini pada kelas S2 8-15% ini sebesar 1,47, di mana ini masuk ke kategori datar. Kemudian untuk S2 15-25 sebesar 2,75%, ini juga termasuk datar. Kemudian S2 2545 ini sebesar 0,66%, ini juga termasuk kategori datar. Kemudian untuk kelas S3 8-15 sebesar 2,58, ini juga termasuk kategori datar. Kemudian S3 15-25 ini sebesar 5,34, termasuk datar juga. Kemudian kelas S3 2545 ini sebesar 8,11, termasuk kategori landai.
kemiringan dan panjang lereng yang besar pada tanah ini menyebabkan besar pula aliran kecepatan air di permukaannya, sehingga pengikisan terhadap bagian-bagian tanah ini juga semakin besar. Kemudian ada faktor CP. Di sini dapat dilihat ya, faktor CP yang paling besar ini ada di 0,014, yaitu pada karakteristik S2 8-15. Terus sedangkan yang paling kecil itu ada di 0,007, yaitu pada karakteristik S2 25-45%. Di sini itu apabila nilai CP-nya itu besar, maka penggunaan lahan pada daerah tersebut akan besar. Oleh karena itu, besar potensinya untuk terjadi erosi karena tanah menjadi rusak akibat pengelolaan yang berlebihan dan tanah itu tidak tertutupi sepenuhnya oleh vegetasi. Sedangkan untuk daerah yang sedikit pengelolaan dari manusia dan terdapat vegetasi tutupan lahan, maka nanti nilai CP-nya itu semakin kecil. Kemudian di sini ada tabel hasil TBE. Nilai TBE ini dapat dilihat dari nilai faktor nilai faktor A, di mana tadi udah dijelaskan nilai faktor A itu dari perkalian seluruh faktor, yaitu faktor R, faktor K, faktor LS, faktor C, sama faktor P. Dapat dilihat ini seluruh kriteria pada lahan ini termasuk kelas 1, yaitu dengan klasifikasi sangat ringan. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa tingkat bahaya erosi pada keenam lahan ini sangat ringan, sehingga masih belum membutuhkan tindakan konservasi. Nilai laju erosi ini kan juga dipengaruhi oleh nilai R, nilai K, nilai LS, nilai C, dan juga nilai P. Di mana semakin besar kemiringan lereng itu, maka dapat menyebabkan semakin cepat aliran permukaan yang menyebabkan erosi itu semakin meningkat. Terus yang terakhir yaitu kendala penelitian. Di sini saya merasakan ada 3 kendala dalam penelitian saya, yaitu yang pertama lokasi penelitian itu sangat jauh. Dekat dengan daerah Banyuwangi. Terus kemudian sulitnya akses jalan menuju lokasi penelitian. Akses jalannya itu masih batu-batunya itu tajam, sehingga kayak memperlambat pengambilan data gitu. Terus kemudian sulit mengolah dalam data. Di sini kan banyak ya parameter yang digunakan, ada 4 tadi. Nah itu saya kayak kebingungan di ini data ini dimasukkan di mana, terus parameternya ini apa gitu. Udah 3 itu aja ya kendala penelitian saya. Terima kasih. Sekian pembahasan dari tingkat bahaya erosi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.